Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Klau, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi diskusi 8 ini, kita akan membahas topik sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Materi diskusinya adalah dengan mempelajari sistem pendidikan negara lain, kita dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan di Indonesia yang pada akhirnya setiap guru dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Menjelaskan sesuai dengan pemahaman serta teman-teman. Yang pertama, menurut Anda apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dengan rekan-rekan Anda di tuton ini. Sedangkan kedua, silakan baca dan analisis artikel pengayaan dalam sesi 8 dengan memaparkan hal-hal penting yang Anda ketahui dalam artikel tersebut. Sedangkan materi diskusi yang ketiga adalah diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi pengayaan sesi 8 dengan modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Tanggapan atau penjelasan diskusi saya yang pertama, menurut saya tidak semua sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan implementasi signifikan dengan yang saya rasakan di sekolah saya, SMP Negeri 1 Melaka Timur, Kabupaten Melaka, Nusa Tenggara Timur. Berikut penjelasan saya bahwa persamaan mendasar sering terdapat pada jenjang usia dan struktur dasar dari SD, SMP hingga SMA, tetapi kurikulum, metode pengajaran, dan kebijakan pengelolaan termasuk otonomi sekolah, pendanaan, dan ujian nasional bisa sangat berbeda. Kurikulum di Indonesia yang kita anut adalah kurikulum merdeka dengan prinsip pembelajaran mendalam yang berprinsip pada mindful, meaningful, dan joyful. Sedangkan negara lain seperti Singapura, Asia, Finlandia, Asia Pasifik mungkin lebih fokus pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, atau pengembangan keterampilan abad ke-21 yang terintegrasi secara berbeda. Oleh sebab itu, di sekolah saya, implementasi pendidikan sering lebih dipengaruhi oleh kebijakan nasional Indonesia dan konteks lokal Melaka daripada kesamaan
implementasi dengan negara tetangga. Yang kedua adalah saya jelaskan tentang poin-poin penting pada artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN yang perlu dipersiapkan oleh Nurcholish. Adapun poin-poin penting itu antara lain pada artikel tersebut menyoroti tantangan abad ke-21 yang meliputi perubahan sosial drastis, kemajuan iptek, dan krisis kemanusiaan. Dengan era pasar bebas ASEAN MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC, Asian Economic Community 2016, MEA atau ASEC menghadirkan persaingan global yang menuntut kualitas SDM kuat. Pada artikel tersebut mengkritik kondisi pendidikan dasar saat ini yang masih berpengaruh pada cara tradisional, normatif, hafalan, dan kurikulum minimal. Padahal peserta didik sudah kaya informasi. Ketiga, pada artikel tersebut ada strategi atau upaya yang disiapkan dalam menghadapi tantangan dan kondisi pendidikan kita, yaitu pertama, strategi reposisi visi misi pendidikan untuk membentuk manusia seutuhnya secara intelektual, spiritual, profesional, dan membekali global citizenship dalam UNESCO's 4 Pillars and 3 Pillars. Kedua, strategi perombakan kurikulum agar relevan dengan abad 21 terhadap krisis dan pasar. Ketiga, strategi pembelajaran aktif dan kreatif, student active learning, penemuan makna, unifikasi keilmuan dan futuristik. Keempat, strategi pengembangan SDM, kepala sekolah dan guru melalui rekrutmen profesional dan pengembangan kontinu. Kelima, strategi pemberdayaan manajemen dari birokrasi tradisional menjadi post birokrasi secara fleksibel, kolegial, co-ownership, dan open system dengan melibatkan masyarakat atau orang tua secara aktif. Keempat, pada penutup artikel tersebut menjelaskan bahwa pendidikan harus berbenah total untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing dan bertahan di era globalisasi atau pasar bebas, serta memiliki value system yang kuat. Pembahasan saya yang ketiga adalah relevansi tayangan YouTube berjudul Introduction to Asian Education dengan materi modul 6 BPMP 5302, studi komparatif pendidikan dasar, yaitu pada aspek utama sistem, jenjang, dan struktur sekolah serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar. Adapun relevansinya yakni pertama, sistem, jenjang, dan struktur persekolahan. Pada tayangan tersebut menyediakan tinjauan komparatif langsung mengenai struktur sistem pendidikan di ASEAN. Video tersebut secara eksplisit menyuarakan keragaman sistem pendidikan wajib compulsory education di berbagai negara anggota seperti sistem 633 yang paling umum diterapkan di Indonesia,
Kamboja, Thailand. Sedangkan sistem 543 yang diterapkan di Laos, Vietnam, dan sistem 642 diterapkan di Filipina, Singapura. Bagian video tersebut memperkuat pemahaman mengenai variasi jenjang dan durasi persekolahan dasar sehingga menengah di kawasan Asia Tenggara. Kedua, kebijakan pengelolaan sekolah dasar. Video tersebut membahas kebijakan bersama 10 negara ASEAN untuk mempromosikan kualitas dan pemerataan equity pendidikan. Pembahasan tantangan tersebut secara tidak langsung mencerminkan isu-isu pengelolaan sekolah dasar yang memerlukan kebijakan spesifik seperti kesenjangan fasilitas pada perkotaan versus pedesaan, kekurangan guru di daerah terpencil, perlunya visi misi yang jelas dan konsisten kebijakan, serta pengenalan RF atau Asian Qualifications Reference Framework. Juga menunjukkan upaya kebijakan regional untuk harmonisasi sistem kualifikasi yang mempengaruhi jenjang pendidikan. Referensi yang saya gunakan yaitu studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, buku materi pokok oleh Herman dan kawan-kawan edisi kedua cetakan kedua tahun 2023, terus materi diskusi sesi 8 dan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003 nomor 20. Usul saran dari Bapak Ibu dan teman-teman dengan senang hati saya terima untuk penyempurnaan penjelasan ini. Yang berikut mohon Bapak Ibu subscribe, like, komen, dan share channel YouTube saya, Jeffridius Klau. Demikian penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selamat berdiskusi.